di dalam masa Advent kita sekarang, entah di dalam keluarga, pelayanan kita maupun komunitas kita, apakah kita dengan segera mengikuti Yesus? Salah satu tandanya adalah dengan pertobatan kita. Mengikuti Yesus dengan salah satu tandanya adalah kita selalu mengusahakan kebaikan-kebaikan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, di dalam pelayanan, di dalam komunitas. Apakah kita sudah semakin hari, semakin membuat jalan kita seirama dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita masih bermalas-malasan, atau bahasa anak muda sekarang kita mager, malas bergerak? Maka kata ikutlah aku itu bukan sekadar tawaran, bukan sekedar undangan, tetapi itu perintah Yesus kepada kita sebagai orang beriman Kristiani untuk senantiasa berjalan bersama Yesus. Ikutlah aku, diiringi dengan kata segera yang mengisyaratkan kita untuk tanpa berpikir panjang, kita mau dengan sikap pertobatan kita di pekan Advent ini, sungguh-sungguh menyiapkan dan membersihkan hati kita. Terpuji penebus, Gembala yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Frater, suster, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama di hari Rabu 30 November. Kita bersama-sama merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Andreas adalah nelayan Danau Galilea yang berasal dari Betsaida. Ia dulunya adalah murid dari Yohanes Pembaptis, dan kemudian merupakan salah satu pengikut Yesus yang pertama, dan menuntun pula saudaranya Simon Petrus. Selama 3 tahun masa pewartaan Tuhan, Andreas disebut karena bersama dengan Filipus mempertemukan suatu kelompok orang Yunani yang ingin bercakap-cakap dengan Yesus. Andreas juga membawa seorang anak yang mempunyai roti dan ikan sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka marilah kita bersama-sama membawa ungkapan syukur kita dan juga doa-doa dalam hati kita masing-masing, intensi-intensi yang sudah ditayangkan dan kita doakan bersama. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Santo Andreas Rasul-Mu telah menjadi pewarta dan gembala gereja-Mu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bertekun dalam firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya
bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Mari ikut lagu sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, suster, ibu, bapak, saudari, dan saudaraku yang terkasih, ketika kita merenungkan pengalaman dan juga peziarahan hidup kita, terutama juga perjalanan iman kita masing-masing, tentu dalam prosesnya, entah di dalam keluarga, entah di dalam komunitas, ataupun juga bahkan di dalam pelayanan-pelayanan kita, harapannya adalah iman kita semakin bertumbuh. Misalnya saja, ketika di dalam lingkungan atau di dalam wilayah, pasti ada pengurus. Pengurus lingkungan atau pengurus wilayah dipilih dari antara umat yang hadir, yang ada di dalam wilayah atau lingkungan itu. Bisa dibayangkan, ketika proses mencari atau memilih para pengurus-pengurus lingkungan ini, entah ketua lingkungan dan jajarannya, kita bisa melihat disposisi batin kita. Sejauh mana saya secara pribadi menyiapkan diri dengan baik untuk kalau Tuhan senantiasa berkenan memilih saya sebagai pengurus lingkungan.
Acap kali yang terjadi adalah kita merasa bahwa diri kita tidak pantas. Acap kali kita merasa bahwa diri kita masih belum waktunya untuk melayani, menjadi pengurus lingkungan. Suara dalam hati kita pun sontak sangat mendominasi. Sehingga yang terjadi adalah, kalau bisa jangan saya Romo. Itu kalimat-kalimat yang acap kali muncul, ya kan. Saya masih harus produktif bekerja dan tidak ada waktu untuk menjadi pengurus lingkungan misalnya. Atau misalnya ada senior-senior saya yang lebih berkompeten untuk menjadi pengurus lingkungan. Kalimat-kalimatnya kurang lebih demikian. Pilihannya dua, memang demikian, atau kita merasa bahwa ini bukan urusan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini perjumpaan Andreas yang kita rayakan pestanya sebagai rasul, salah satu rasul yang dipanggil pertama oleh Yesus, mensyaratkan bahwa hati dan pikiran kita ketika klop dengan apa yang Tuhan maksudkan, maka yang terjadi adalah segera. Kata segera muncul dua kali dalam bahasa Yunani, eutheos, artinya seketika itu juga. Maka ketika Yesus memanggil Andreas, itu udah gak pakai babi bu, gak pakai pertimbangan, gak pakai macam-macam, saya langsung mau. Pertanyaannya adalah, di dalam masa Advent kita sekarang, entah di dalam keluarga, pelayanan kita maupun komunitas kita, apakah kita dengan segera mengikuti Yesus? Salah satu tandanya adalah dengan pertobatan kita. Mengikuti Yesus dengan salah satu tandanya adalah kita selalu mengusahakan kebaikan-kebaikan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, di dalam pelayanan, di dalam komunitas. Apakah kita sudah semakin hari semakin membuat jalan kita seirama dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita masih bermalas-malasan, atau bahasa anak muda sekarang kita mager, malas bergerak. Maka kata ikutlah aku itu bukan sekadar tawaran, bukan sekedar undangan, tetapi itu perintah Yesus kepada kita sebagai orang beriman Kristiani untuk senantiasa berjalan bersama Yesus. Ikutlah aku. Diiringi dengan kata segera yang mengisyaratkan kita untuk tanpa berpikir panjang, kita mau dengan sikap pertobatan kita di pekan Advent ini, sungguh-sungguh menyiapkan dan membersihkan hati kita. Semoga itu sungguh-sungguh bisa Tuhan sendiri yang bertahta dalam hidup kita, dan moga-moga kita sungguh-sungguh boleh menyiapkan pada saatnya nanti menyambut sang kedatangan Yesus dalam hati kita. Engkau yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetuk hati kami. Kami mohon dengan pesta Santo Andreas Rasul yang kami rayakan, kami boleh belajar untuk segera berbenah diri, membersihkan hati kami, sehingga kami pun sungguh siap menyambut kedatangan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya sikap pertobatan kami memampukan kami untuk berjalan semakin serupa dengan Engkau, semakin seirama dengan perjalanan hidup-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, sudilah menerima persembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu pada pesta Santo Andreas. Semoga berkat kekuatan kurban ini, kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gereja-Mu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi, dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang.
Maka dari itu kini dan sepanjang masa bersama seluruh bala malaikat dengan hati yang penuh hormat kami menyanyikan lagu pujian kepadamu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudari dan saudaraku terkasih, lihatlah dan pandanglah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Rahmat dan berkat yang senantiasa Kau limpahkan dalam hidup kami, melalui santapan tubuh dan darah putra-Mu yang boleh kami sambut, menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa mengundang dan memberikan perintah-Mu kepada kami, ikutlah aku. Semoga Kau mampukan hati kami untuk dengan segera mengikuti Engkau, berbenah di dalam hati kami, membersihkan diri kami, agar kami sungguh-sungguh dengan sikap pertobatan kami siap menyambut kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Frater, Suster, Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, lektor, diakon, koster, pastior, tim AV, tatip, dan kita semua yang hadir dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku terkasih, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.